Shalom dan selamat bertemu sekali lagi ya dalam program Division from Nation yang sungguh-sungguh memberkati saya dan Anda. Ya, saya percaya kita mulakan pada pagi yang indah ini ya dengan mendengar firman Tuhan. Saya mendengar firman Tuhan itu akan membuat iman kita saudara tetap percaya akan Tuhan, dan firman ini akan menjadi terang dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak akan melangkah ke jalan yang tidak benar ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas perkenan Tuhan, atas penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat bersama pada pagi yang indah ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Itu adalah anugerah perkenan-Mu yang luar biasa. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menjadi benih ilahi yang berganda dalam setiap hidup mereka, membawa pertumbuhan yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom sekali lagi. Tema untuk pagi yang indah ini, memulakan hari yang baru ini, ketaatan membawa impak yang besar. Saya percaya ya, dalam 2021 ini kita ingin melihat satu impak yang besar, satu perubahan yang impak yang besar akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga kita, baik pun dalam pelayanan kita, baik di dalam setiap perniagaan kita, saudara, dalam persekolahan kita. Kita ingin melihat satu impak yang besar, maksudnya perubahan yang besar, ya, dalam pertumbuhan impak rohani yang besar. Pasti kita mau melihat hal itu berlaku. Ya, kunci untuk kita melihat impak yang besar adalah ketaatan, saudara. Ketaatan ini sungguh penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, taat itu diarti dalam bahasa Ibrani adalah mendengar, ya, mendengar, patuh, ya, akan firman Tuhan. Itulah maksudnya ketaatan. Ya, kita boleh melihat, saudara, satu contoh ketaatan anak Tuhan di dalam Alkitab, yaitu Abraham atau Abram. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 4, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu mansur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Ya, lalu pergilah Abraham seperti yang difirman Tuhan kepadanya, dan Lut pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Ya, yang pertama, saudara, yang kita lihat tentang Abraham mengalami namanya rancangan Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, saudara. Abraham menerima sesuatu rancangan. Ya, rancangan yang tidak dilihat Abraham, tetapi yang telah difirmankan oleh Allah. Satu kunci, ya, yang kita belajar kepada Abraham adalah ketaatan. Di saat Allah berfirman, dia katakan, ya Tuhan, aku siap melangkah. Ya, walaupun saya tidak melihat negeri itu, tapi saya percaya akan Engkau Tuhan. Ya, karena Engkau Tuhan yang hidup, karena Engkau Tuhan yang satu-satunya saya percaya, yang saya taati. Ya, dan Abraham melakukan hal itu, saudara. Di saat Abraham melakukan hal itu, ya, meninggalkan negerinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, pergi kepada rancangan Tuhan. Ya, apa yang berlaku?
satu perubahan yang berlaku terjadi dalam kehidupan Abraham. Pertama, Abraham mengenal siapa itu Allah alam semesta dalam kehidupannya, saudara. Hubungan Allah dengan Abraham itu, saudara, begitu erat dan Abraham mengenal Tuhan itu lebih dekat lagi, saudara. Sehingga melalui ketaatan ini telah membawa impak yang besar, perubahan yang besar dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, saudara, yang kita lihat, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Di saat Abraham taat, saudara, satu impak yang besar berlaku, perubahan yang besar dalam hidup Abraham melalui anaknya Ishak, anak perjanjian, satu-satunya anaknya, sehingga membawa satu bangsa yang besar, saudara. Itulah bangsa Israel, sehingga datang kepada kita hari ini, ya. Sehingga Tuhan akan membawa Abraham menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar yang menghasil rasul-rasul yang hebat, yang menghasilkan nabi-nabi yang hebat, menghasilkan gembala yang hebat, menghasilkan, saudara, penginjil-penginjil yang hebat, pengajar yang hebat, penyembah yang hebat, dan melahirkan juru selamat kita Yesus Kristus yang membawa suatu pengharapan yang luar biasa, saudara. Lihat, di saat kita memiliki ketaatan, kita akan melihat satu impak yang besar. Janji-janji Allah yang pertama digenapi dalam kehidupan Abraham. Mari anak-anak Tuhan, mulai taat, patuhi firman Tuhan, ikut jejaknya Tuhan. Saudara, pasti kita akan melihat keluarga kita, bangsa kita akan diterang. Saudara, dalam kegelapan akan melihat bangsa kita akan diberkati, menjadi alatnya Tuhan, membawa kemuliaannya Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Yang kedua, berkat, sumber berkat itu ada dalam kehidupan Abraham, sehingga Abraham diberkati dengan luar biasa, saudara. Ya, Abraham diberkati karena ada sumber berkat di dalam hidupnya. Ya, orang yang sederhana bisa taat akan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berkat itu akan menyertai, ada di kepala atas orang benar, sehingga Tuhan menjadi sumber berkat, berkat ilahi, berkat jasmani dalam kehidupan Abraham dan dalam kehidupan kita. Itulah satu perubahan berlaku, saudara. Yang ketiga, satu impak yang besar terjadi dalam hidup Abraham. Nama Abraham dimansurkan, sehingga Abraham menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, sehingga Abraham sudah melahirkan anak perjanjian. Yang luar biasa lagi, Tuhan meninggikan nama Abraham, sehingga Alkitab menulis Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nama Abraham, ya, tertulis di dekat namanya Allah, sehingga namanya dikatakan Allah Abraham, saudara. Orang yang taat, namanya akan tertulis dalam buku kehidupan. Haleluya, saudara. Penyertaan Allah selalu menyertai dalam hidupnya. Dia akan dipromosikan oleh Allah. Allah akan menyertai dalam kehidupannya, berjalan bersamanya, membuka jalan dalam hidupnya, saudara. Orang yang taat ini pasti akan melihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Dia akan melihat impak yang besar dalam setiap langkah hidupnya, saudara. Dia akan melihat dalam setiap pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam setiap bisnisnya, dalam persekolahan anak-anaknya. Ada satu impak yang besar, karena Allah sendiri yang berjalan, yang membuka jalan, yang menyediakan terbaik dalam kehidupan orang yang taat ini, saudara. Nama kita akan dipromosi oleh Tuhan. Dan nama kita dipromosi oleh Tuhan, ditinggi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Dunia atau iblis setan tidak dapat meruntuhkan, mempermalukan, ya. Karena kita sudah menteladani Yesus, saudara. Yesus taat sampai kematiannya, saudara. Ya, sampai hari ketika dibangkitkan, sampai dia terangkat, dia taat. Apabila Yesus taat, saudara, Allah mengurniakan, ya, kepadanya nama
di atas segala nama, saudara. Haleluya. Ya, itu makanya kunci kekuatan Yesus mengalahkan maut, memperdamaikan manusia dengan Allah adalah namanya ketaatan, saudara. Ya, ketaatan ini kunci untuk kita mencapai garis akhir. Ya, dan engkau akan menjadi berkat. Orang yang taat ini pasti akan menjadi berkat. Ya, berkat melalui menyampaikan firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian-pujian, saudara, atau melalui berkat jasmani. Kita akan menjadi berkat seperti Yusuf, seperti Abraham menjadi berkat kepada Lut, saudara. Anak saudaranya juga yang bersama dengan Abraham diberkati Allah. Di saat kita mencontoh ketaatan Abraham, pasti kita akan diberkati seperti Abraham dengan kelimpahan ilahi dan jasmani, saudara. Ya, itulah kunci ketaatan untuk kita berjalan masuk 2021 ini. Walaupun kita mengalami namanya guncangan ekonomi kah, kita mengalami COVID-19 ini kah, ini tidak akan melemahkan iman kita. Jika kita taat, janji-janji Tuhan ini akan digenapi, teman terakhir dalam kehidupan orang yang taat. Kita melihat impak-impak yang besar, kita melihat penyediaan yang besar, kita melihat pertolongan penyediaan Tuhan yang besar. Kita akan melihat, saudara, sumber itu terbuka dengan besar secara ilahi jasmani dalam hidup kita. Karena hidup orang Kristen ditentukan oleh Allah, bukan kata orang, bukan kata dunia, tapi kata firman Tuhan. Inilah ketentuan kekuatan kita, pengerapan bagi kita sebagai orang Kristen, saudara. Ketaatan itu harus lahir dari lubuk hatimu yang pure. Itu makanya hukum Tuhan, kita harus mengasihi Allah segenap, sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu, sepenuh akal budi dan kekuatanmu, dan mengasihi manusia mengasihi dirimu. Itulah, saudara, kekuatan ketaatan kita, ya, dalam Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, saudara. Ya, orang yang taat ini akan menerima berkat-berkat ilahi. Kekayaan dari seberang akan datang kepadanya, saudara. Siapapun memberkati orang yang taat, pasti akan Tuhan berkati, saudara. Ya, nah, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Orang yang taat jangan berani untuk menghakimi mereka, karena Tuhan ada di pihak mereka, saudara. Ya, setiap orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Orang yang taat, Tuhan sendiri menjadi perisai, kota benteng, pelindung dalam kehidupannya, saudara. Itu makanya hari ini bisa kita taat, kita lebih bernilai daripada malaikat-malaikat di surga. Karena malaikat penyembah itu dibuang karena tidak taat, saudara. Mereka tidak taat, tidak patuh arahan Allah, mau menjadi seperti Allah. Makanya Allah membuang mereka menjadi setan dan iblis. Iblis, setan tidak ada ketaatan. Kunci ketaatan untuk mengalahkan mereka, senjata ketaatan membawa impak, kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan, kuasa Yesus Kristus akan membungkam rencana iblis, setan, atau penipuannya, atau kuasa antikris ini akan dibungkam melalui kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus, kuasa firman. Bagi orang yang taat akan melihat hal ini dalam kehidupan mereka, saudara. Ya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Orang yang taat ini akan membawa satu berkat. Mereka menjadi berkat, saudara. Ya, menjadi berkat kepada orang-orang di muka bumi ini, saudara. Itu janji Tuhan. Itu makanya hari ini mari memiliki hati yang taat akan Tuhan. Kamu akan melihat impak yang besar. Apapun persoalan Anda, Tuhan akan pasti buka jalan, saudara. Ya, apapun pergumulan Anda, apapun kepahitan Anda, apapun membuat engkau kecewa atau terikat dengan dosa, mari hari ini kita memiliki Yesus yang taat, yang telah membenarkan kita, menanti Anda, mengasihi Anda. Datang kepadanya hari ini, lakukan firman-Nya, akui dosamu di hadapannya. Pasti engkau akan melihat impak yang besar. Pemulihan akan terjadi, saudara. Kemenangan akan terjadi dalam hidupmu.
Kesembuhan akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang dicuri, dibunuh, dibinasakan oleh iblis, Yesus adalah yang datang berhidup dan kelimpahan akan mengembalikannya dalam hidupmu, saudara. Mari hari ini memiliki hati yang taat, membuat jaminan kita mencapai hidup yang kekal. Ketaatan ini membuat iman kita iman yang berkualiti. Ketaatan ini membuat kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Ketaatan ini membuat kita menjadi warisan Allah, menjadi pendok Allah sekali Kristus yang luar biasa, menyembuli Kristus yang menjadi terang dalam kegelapan, membawa garam, menggarami setiap orang di luar yang memerlukannya, saudara. Ya, mari hari ini pada pagi yang indah ini memiliki hati yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada istri dan suamimu, anak-anak taat kepada ibu bapa, ya, anggota tubuh Kristus gereja taat, saling mentaati satu sama lain. Itu kekuatan kita. Seperti malaikat-malaikat taat kepada Allah, itu kekuatan kerajaan Allah, saudara. Ya, seperti Yesus taat kepada Bapa, itulah kekuatan Yesus di muka bumi, sehingga dia menang atas maut dan memperdamaikan, ya, manusia dengan Allah, sehingga dapat mengalahkan sangat maut dan dosa. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan, beri ketaatan bagi setiap anak Tuhan yang mendengar hari ini. Di dalam nama Yesus orang Nazaret, kuasa ketaatan akan terjadi dalam hidup mereka, Tuhan. Takut akan Tuhan, patuh akan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Seperti Abraham diberkati dengan luar biasa, namanya dimansur oleh Tuhan, sehingga dia melahirkan anak perjanjian, sehingga melahirkan juru selamat Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak Tuhan mendengar hari ini. Tuhan akan membuat terobosan, kemenangan, kecepatan dalam hidup mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan Amen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.